Jihad politik boleh dilakukan di dalam masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber dimanapun Anda berada, semoga selalu bahagia, yang belum bahagia jangan lupa bahagia. Meskipun harus selalu waspada. Waspada kenapa? Karena siapapun, kapanpun, kita tidak ada yang tahu akan terjadi apa. Sehingga dalam setiap dimensi kehidupan harus waspada, termasuk dalam dimensi politik. Karena ada istilah jihad politik yang dinarasikan oleh Ketua Umum Partai Umat. Jihad politik boleh dilakukan di dalam masjid. Ya, itu sekelumit. Partai Umat besutan Bapak Amin Rais, yang ketua umumnya adalah menantunya sendiri. Dalam rakernas dihadiri oleh bakal calon, ya ini perlu dipertegas, bakal calon presiden yang namanya Bapak Anies Rashid Baswedan. Tapi kedatangannya ke rakernas yang mungkin dalam nalarnya Pak Anies akan meningkatkan elektabilitasnya, akan meningkatkan kekuatannya, karena di situ ada tokoh senior yang konon dulu sempat dijuluki sebagai tokoh reformis, yaitu Bapak Profesor Dr. Amin Rais, yang oleh kalangan pecinta Gus Dur dianggap gelandangan politik. Ya. Anies merasa optimis karena ada suntikan tokoh, ya ada suntikan energi dari tokoh nasional sekaliber Profesor Dr. Amin Rais. Tapi Pak Anies tanpa sadar juga menjebak dirinya menjadi penegasan bahwa Anies adalah bapak politik identitas. Kenapa? Karena Ketua Umum Partai Umat itu jelas terang-terangan mendefinisikan diri dalam konteks perjuangan politiknya adalah politik identitas, termasuk menyinggung jihad politik bisa dimulai dari masjid. Ini tentunya bertolak belakang ketika awal-awal Anies Baswedan dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden. Artinya ini menjadi blunder, artinya ini menjadi tidak menguntungkan secara politik kepada Anies Baswedan. Sehingga muncul gerakan-gerakan atau suara-suara yang mulai gencar. Satu, bubarkan Partai Umat karena berpotensi akan membuat gaduh perpolitikan tahun 2024 dengan nalar, dengan mainstream politik identitasnya. Juga berimbas kepada Bapak Anies Baswedan. Beliau memang lahir menjadi gubernur DKI dari proses politisasi identitas. Dan ingin mencucinya dengan cara mengunjungi banyak tempat-tempat ibadah, seolah-olah menjadi toleran dan lain sebagainya. Tapi kedatangan kehadirannya Anies Baswedan di acara Rakernas Partai Umat menjadi penegasan kembali bahwa Pak Anies Baswedan adalah bagian dari politik identitas. Atau ketika ada pengamat, ada orang yang menilai, mempersepsikan bahwa Anies Baswedan adalah politik identitas, itu sah dan sangat masuk akal. Karena dalam pidatonya di acara Rakernas Partai Umat, Anies Baswedan sama sekali tidak menyinggung atau mengklarifikasi atau mencoba untuk mengingatkan pada Ketua Umum Partai Amin Rais, Partai Umat Besutan Amin Rais, untuk tidak menggunakan identitas sebagai gerakan politik mereka. Jihad politik di masjid tidak digunakan, tidak diarahkan untuk bisa menjunjung tinggi politik kualitas, tapi lebih kepada politik identitas. Sehingga ketika besok-besok dalam waktu dekat, waktu ini proses berjalan terus, dinamika politik berjalan terus, ketika besok muncul gerakan bubarkan Partai Umat dan jangan beri kesempatan kepada Anies Baswedan untuk memimpin Indonesia, masyarakat wajar melakukan itu.
Karena kita warga Indonesia ingin hidup tenang, ingin hidup damai, meskipun ada pergantian pemimpin, masyarakat tetap damai, tidak terkotak-kotak. Siapapun pemimpinnya kita hormati, siapapun pemimpinnya kita taati peraturan-peraturannya. Kita berbeda memang dari dulunya kita berbeda dalam agama, dalam suku, dalam ras, karena kita memang negara kepulauan terbesar di dunia. Dan itu adalah anugerah terindah Tuhan untuk Indonesia. Sehingga kita syukuri, kita cintai bangsa ini dengan cara saling hormat menghormati. Jangan merasa lebih penting, jangan merasa terbaik, jangan merasa lebih dari kelompok yang lain. Mari kita sama-sama sebagai generasi anak bangsa, komitmen besar kita adalah jaga NKRI. Abadi jaga NKRI, saya Basro Sadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.